Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat hari Ahad, sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat siang, sahabat PWLS dimanapun berada. Selamat siang, sahabat-sahabat PWLS Jawa Barat. Semoga senantiasa tetap setia dan kompak di dalam satu nafas perjuangan. Pada dasarnya, apa yang terjadi hari ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Kita bagian daripada sejarah, bahwa kita adalah melanjutkan giroh perjuangan mempertahankan NKRI, menjaga Pancasila, kembali menyatukan nafas Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itulah, buat sahabat-sahabat yang ada di PWLS dimanapun berada, khususnya adalah Jawa Barat, marilah kita sinergikan nafas kita. Marilah kita satukan, ya. Visi dan misi kita adalah dengan satu nafas, dibangun dengan tujuan kepentingan bersama, bukan tujuan kepentingan sekelompok, bukan tujuan kepentingan perorangan, tetapi ini adalah merupakan nafas perjuangan demi NKRI, dan juga sekaligus adalah menjaga marwah PWNU. Ya sahabat, kita adalah orang-orang Nahdiyin yang harus cinta kepada Nahdiyin dan juga cinta kepada seluruh warga Nusantara. Dan marilah kita jaga ulama-ulama kita adalah Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya saat ini adalah kita membutuhkan kebersamaan, sahabat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka apapun kesulitan yang akan kita hadapi, selama kita senantiasa bersama dan kompak adalah dengan nafas kebangsaan, adalah insya Allah kita akan selalu ada dalam ridho Allah. Dan insya Allah para leluhur kita, para pahlawan yang telah gugur untuk bangsa ini, adalah akan senantiasa adalah bersama dengan kita. Hari ini sahabat, buat sahabat PWLS adalah genap sudah setahun lebih dari mulai awal diskursus nasab bahwa PWLS sudah berdiri. Insya Allah tujuan kita adalah lurus. Yang pertama adalah menjaga marwah daripada memurnikan dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengembalikan, memurnikan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mengembalikan giroh semangat perjuangan, sebagaimana yang dibawa oleh Wali Songo. Adalah yang pertama adalah membawa Islam kepada Nusantara. Dan marilah kita juga satukan jiwa dan raga kita adalah sebagaimana para pahlawan juga adalah menjaga kesatuan adalah nusa dan bangsa ini. Satu nusa, satu bahasa, dan satu negara adalah berdiri. Dan insya Allah selalu kita berdiri dengan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Pendiri bangsa, sahabat, senantiasa adalah tidak pernah melepaskan dohir dan batin, jiwa dan raga. Tetapi yang harus didahulukan adalah oleh kita adalah bangunlah jiwanya, bangunlah nafasnya, dan bangunlah raganya. Oleh karena itu yang pertama sebelum Abah membahas tentang permintaan dari sahabat-sahabat tentang rencana dikir kebangsaan oleh Lutfi bin Yahya dan dengan jatma aswajanya, maka kita akan semakin melihat apa yang sedang terjadi, sahabat. Maka Abah katakan, Bapak Lutfi bin Yahya sudah habis sesungguhnya. Dan beliau sudah mencoba, nanti kita akan bahas. Tetapi yang Abah ingin mengajak kepada semua, khususnya adalah PWLS Jawa Barat, marilah kita selalu bersatu dan kompak. Adapun riak adalah di dalam sebuah perjuangan, menyatukan manusia yang sudah dewasa, adalah semuanya adalah merupakan sebuah proses, sahabat. Tidak ada organisasi di dunia yang sebesar NU sekalipun hari ini adalah sedang mengalami adalah proses pendewasaan.
Dan sudah lebih dari 100 tahun Nahdlatul Ulama juga masih adalah membutuhkan adalah bagaimana untuk mengembalikan pada Khitoh 1926 sebagaimana tujuan daripada pendiri bangsa adalah merupakan bagian dari organisasi massa yang merupakan menjadi adalah ormas yang resmi yang kemudian dari banomnya itu adalah ada Jatman, sahabat. Maka Jatman adalah banom daripada PBNU, adalah merupakan jiwa daripada PBNU sendiri. Maka perlu mempertahankan Jatman karena itu adalah ruhnya, itu adalah jiwanya. Maka hancur Jatmannya, maka hancur pula PBNU-nya. Tadi sahabat, tidak bisa dipisahkan dhahiran wa batinan. Itulah yang dikatakan pendiri bangsa yang merupakan pendiri-pendiri para muassis daripada Nahdlatul Ulama sesungguhnya adalah juga apa namanya yang harus kita bangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, maka insya Allah kalau seandainya kita senantiasa demikian, maka kita akan senantiasa menjaga adalah kebersamaan. Dan buat sahabat-sahabat adalah di PWLS dan khususnya juga adalah dengan apa namanya Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Syahid Ali Hibni yang kemarin mengadakan acara, semoga dengan acara kemarin adalah apa namanya kita terbentuk persatuan dan kesatuan, dan sesungguhnya berdirinya PWLS adalah senantiasa adalah menjadi bagian daripada apa namanya elemen anak bangsa yang ingin mempertahankan yang pertama kemerdekaan yang berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara juga adalah beragama. Maka mari kita terus satukan barisan, rapatkan barisan, satukan jiwa dan raganya, satukan nafas, satukan rasa. Inilah yang harus kita bangun. Dan kenyataan hari ini bahwa berdirinya adalah PWLS, adalah sahabat, adalah sesungguhnya adalah ada dua tokoh yang sangat sentral yang harus kita jaga. Yaitu adalah Gus Abbas, adalah merupakan sebagai duriat dari buntet, adalah titisan, seolah-olah darahnya menipis dari Kiai Abbas, yang merupakan tandemnya dari Kiai Harutus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi ini adalah merupakan qadarullah. Sejarah telah mencatat bahwa dua orang ini lahir bukan kebetulan, sahabat. Maka oleh karena itulah buat sahabat-sahabat di PWLS, marilah kita senantiasa kompak. Adapun riak gelombang yang ada di PWLS adalah senantiasa harus kita jaga. Adalah jangan sampai kita dihancurkan dari dalam. Karena pada dasarnya negara ini pun adalah sesungguhnya adalah dengan senok horgronya dihancurkan kita dari dalam tatanan bernegara, tatanan berpancasila. Demikian pula adalah bahkan sebagian dari tatanan beragama, maka inilah yang telah diacak-acak oleh senok horgronya adalah pada saat penjajahan. Jadi bukan hanya ekonomi yang diambil dari negara ini oleh Belanda, ya, tetapi juga adalah tatanan-tatanan budaya, sejarah yang kalau kalian menyaksikan adalah bagaimana nama gunung yang sudah diganti oleh Belanda. Sampai mereka itu bukan hanya pada tatanan kebangsaan, bahkan urusan haji pun Senok Horgronyo adalah ikut campur bagaimana kerjasama dengan Arab Saudi saat itu adalah 1886 adalah inilah yang sesungguhnya harus kita pahami. Maka marilah anak bangsa kita kembali bersatu atas nama bendera PWLS. Yang pertama niatnya adalah bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan golongan, dan bukan adalah organisasi rasis, adalah organisasi yang sebagaimana girohnya telah dibangun oleh pendiri bangsa saat itu, hari ini pun adalah masih sama, sahabat. Marilah kita sama, darah kita merah tadi semua ya. Mari kan tumbuhkan keberanian menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi pemilik bangsa ini. Dan kitalah garda terdepan untuk menjaga Pancasila. Garda terdepan adalah untuk menyatukan Bhinneka Tunggal Ika dan jangan lupakan kembali Pancasila yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, apapun itu, siapapun itu, organisasi apapun itu yang membawa khilafah, kita harus lawan. Tidak boleh ada khilafah di negara ini. Negara ini berdiri bukan karena Islam, tapi bersatunya pemuda-pemuda Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Islam, Yong Kristen, Yong Katolik, seluruhnya adalah bersatu padu. Itulah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bukan Allah yang Esa,
tetapi ada ketuhanan, adalah sifat. Itulah esa, artinya ahad. Esa bukan satu, ada penyatuan. Adalah satu tubuh, satu rasa, satu jiwa, satu raga, satu kepada kepercayaan ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Annama ilahukum ilahu wahid. Apapun agama yang berdiri atas nama itu adalah saudara kita. Inilah yang harus kita kembali bangkitkan, adalah semangat giroh ini, adalah untuk kita berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara agama tadi semua. Nah, inilah oleh karena itu PWLS adalah marilah menjadi bagian daripada Nahdlatul Ulama, walaupun bukan Banom Nahdlatul Ulama, tapi justru kita adalah penjaga garda terdepan, menjaga kemurnian para ulama-ulama kita yang sudah dihina oleh mereka-mereka yang mengaku duriat Nabi, duriat-duriat palsu. Maka oleh karena itu, maka hari ini tugas kita adalah menghidupkan giroh semangat perjuangan para pemimpin bangsa, para ulama-ulama, para wali songo. Tapi kembalilah, karena wali songo adalah berjuang di sini, sahabat, adalah dengan jiwanya. Maka tidak ada pertumpahan darah yang dibawa oleh wali songo, tapi karena menyebarkan Islam dengan cinta, membawa Islam rahmatan lil alamin, membawa Islam rahmatan fil alamin. Maka inilah kita sebagai generasi muda, generasi penghujung di zaman ini, adalah kita harus menjaga itu. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan dua tokoh muda yang luar biasa, seorang ulama muda yang luar biasa, mujaddid, beliaulah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terah daripada Al-Bantani adalah Banten, dan kemudian dipadukan dengan terah Buntet Cirebon. Inilah qadarullah yang harus terjadi. Maka apapun yang berusaha merusak dari dalam, dan snokor gronya dengan depida et impera, merusak dari dalam. Dan itulah, sahabat, yang Abah tahu bahwa bagaimana Zionis telah melahirkan 116 orang yang telah dididik dalam agama Islam dan di agama sesuai dengan kepercayaan negara masing-masing, dan mereka dikirimkan kepada negara-negara yang ingin dikuasai secara ekonomi supaya tidak berdaulat secara kebangsaan, tidak berdaulat secara ekonomi, tidak berdaulat secara politik. Dan itulah sudah terjadi. Dan untuk negara kita adalah mereka mengiringkan senokor gronya saat itu. Maka oleh karena itu, apapun, hati-hati untuk PWLS. Kita sudah hampir 1 tahun lebih bahwa kita berdiri, menjadikan organisasi yang baru, yang cantik, yang dicintai oleh masyarakat banyak, yang sudah diberikan mereka penyadaran tentang dimerdekakan dalam banyak hal setelah kita adalah melakukan perlawanan yang dikomandoi oleh Kiai Imaduddin Usman, yang kemudian secara organisasi ada dijaga oleh PWLS ini. PWLS tidak boleh berbenturan dengan Nahdlatul Ulama, karena kita tujuannya juga selain menjaga marwah dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga adalah menjaga marwah apa yang sudah didirikan para pendiri bangsa ini. Maka oleh karena itu maka sangat aneh kalau PWLS adalah berseberangan, adalah berperang dengan Nahdlatul Ulama. Ini hal yang tidak boleh, karena kita adalah untuk kembali menjaga giroh semangat adalah. Nah, adapun dari sebagian daripada ulama-ulama PBNU yang kena sentil barangkali, itu bukan karena dengan niat kebencian, tetapi adalah untuk mengingatkan di antara kita sesama saudara, supaya kita lurus dalam perjuangan, supaya kita benar dalam perjuangan, supaya kita adalah selalu berjalan dengan tidak pernah lepas dengan mengharapkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah, sahabat, hari ini kita menyaksikan dan Abah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka sudah tidak ada, mereka sudah bubar, mereka sudah rungkad. Tetapi adalah yang harus dijaga adalah organisasi yang sudah ada sekarang adalah marilah kita satukan. Jasad dan ruhnya Kiai Imaduddin dan Kius Abbas harus kita jaga. Adapun dari sahabat-sahabat kita yang memiliki beda pandangan, sekali lagi, jangan selalu bermusuhan karena berbeda pandangan. Kita mengikuti bagaimana Bung Karno, sahabat, pendiri bangsa ini, proklamator kita, selalu berbeda pandangan, tetapi mereka selalu duduk satu meja. Nah, inilah yang harus kita bangun juga di PWLS. Dan tidak harus bahwa setiap yang orang berbeda pandangan,
Maka setiap jiwa dari kita harus meluruskan niat, meluruskan bahwa tujuan kita adalah kembali, adalah mempertahankan tujuan awalnya adalah menjaga marwah zuriat baginda Nabi Muhammad SAW, menjaga ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, mempertahankan kemerdekaan, karena adalah tadi dengan menjaga atributnya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, karena ini adalah merupakan lambang yang sesungguhnya lambang pemersatu yang sudah dibentuk oleh para pendiri bangsa, yang mana seluruhnya mereka adalah kebanyakan para aulia Allah. Mereka lebih mengerti daripada kita semua. Maka siapapun organisasi yang ingin menghancurkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus lawan. Siapapun dia yang ingin mendirikan khilafah, berarti dia telah melanggar adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa ketuhanan yang Maha Esa, kita tidak akan sampai pada kemanusiaan yang adil. Karena bedakan antara bashar dan manusia, kita insan. Manusia yang adil dan beradab, inilah tujuannya. Karena tanpa manusia yang adil dan beradab, kita tidak akan sampai pada persatuan Indonesia. Inilah tujuannya, adalah persatuan. Tujuan pendiri bangsa, persatuan. Walaupun kita memiliki 800 lebih suku, dengan kurang lebih daripada berapa ribu, 1.200 bahasa, kita disatukan dengan Pancasila, dengan Garuda Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah kehebatan daripada kesaktian Pancasila, kesaktian Garuda Garuda, ini semua ya, lambang negara kita. Maka oleh karena itulah sahabat, maka luruskan niat kita, tahan keinginan pribadi-pribadi, tahan ambisi pada PW-PW LS semua. Jangan berseteru pada hal yang tidak perlu, hanya akan memperlihatkan kebodohan. Kita sudah berhasil. Lutfi bin Yahya tidak bergerak sudah. Bahkan Abah di bulan November, Desember, lihat Anda pendengar, 2 kali mereka batalkan Muktamar Jatman versi Lutfi bin Yahya. Tapi karena sudah masyarakat disadarkan, sehingga tidak ada lagi manusia yang bergabung, batal di bulan November. Pindahkan ke Desember, batal di Desember. Pindahkan ke Januari, akhirnya juga batal. Malah muncullah mereka atas nama Patman. Demikian pula Patman tidak direspon oleh masyarakat. Maka oleh karena itulah hari ini dengan adanya flyer-flyer yang tadi semua mereka tes ombak adalah dengan Jatma Aswaja. Ini pun tidak berhasil sahabat. Walaupun mereka membuat alasan bahwa dibatalkannya. Dan yang menyedihkan adalah mereka berani mencantumkan adalah lambang negara, adalah situ adalah orang yang nomor 1 negara, adalah Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia tanpa seizin Pak Prabowo. Kemudian mencantumkan Menteri Agama seolah-olah mereka sebuah lembaga resmi. Ini dari awal Abah sudah muskil terjadi. Kenapa? Karena pasti Presiden akan lebih melihat Jatman daripada Jatma Aswaja. Karena lembaga yang resmi di bawah banom daripada PBNU adalah Jatman tadi semua. Dan oleh karena itulah buat sahabat-sahabat Jatman, marilah kompak tadi semua ya. Marilah para mursyidin semua dimanapun berada, selalulah kompak. Keluarkan, singkirkan adalah kepentingan pribadi. Tapi satukan dengan kepentingan nusa, bangsa, dan agama yang ada di Nusantara ini semua ya. Insya Allah kita akan sampai pada persatuan Indonesia dengan syarat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Insya Allah di penghujungnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita cerdaskan akalnya, cerdaskan semuanya rakyatnya, karena tanpa kecerdasan sahabat maka tidak cukup dengan kerja keras. Harus dibantu dengan kerja cerdas, kemudian kerja lintas, kerja integritas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Maka insya Allah semuanya akan menjadi kemenangan. Kepada PWI, mulailah kita kerja cerdas. Tidak cukup kerja keras. Kerja cerdas harus didukung kerja keras, harus didukung kerja lintas. Marilah kita bersama dengan semua organisasi yang ada dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan apapun ormas yang ada di Nusantara ini. Maka PWI adalah harus kerja lintas. Tadi semua kerja integritas. Barulah insya Allah lakukan dengan kerja ikhlas. Lillah, karena Allah, bukan karena keinginan pribadi dan kepentingan pribadi. Itu saja barangkali sahabat ya. Sekali lagi, Lutfi bin Yahya sudah habis, Pak Alwi sudah habis.
FPI sudah habis dan kita menyaksikan bagaimana Bahar bin Smith tidak mampu mengumpulkan orang. Dan Abah sudah melihat beberapa daerah dengan voice note yang diberikan oleh Rizik Syihab tidak mampu lagi menampung karena masyarakat sudah sadar. Alhamdulillah wa syukurillah. Bahwa sesungguhnya tanpa kita berdaulat secara kebangsaan, beragama, dari semua, tidak ada lagi penjajahan manusia menggunakan agama. Inilah berarti setengah daripada separuh perjuangan kita adalah insya Allah akan sampai pada tujuan. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan barangkali di siang hari ini, karena Abah ada kedatangan tamu dari sahabat-sahabat PWI Bandung, ya, dan juga kepada PWI Jawa Barat dengan ada gonjang ganjing dengan voice. Abah percaya dengan Kiai Syarifuddin, percaya dengan Kiai Suparman, orang yang sangat barangkali adalah marilah kita duduk bersama. Kiai Suparman adalah orang yang sangat komit dari awal. Kiai Suparman dengan keilmuannya, dengan komitmennya, insya Allah. Nah, inilah kadang-kadang sahabat melihat tujuan yang sama, terkadang dengan cara yang berbeda. Disinilah perlunya demokrasi. Disinilah kita dilatih kesabaran. Bahwa perbedaan itu adalah rahmat, tapi bukan untuk perpecahan. PWLS bukan untuk memecahkan bangsa ini. Jadilah kita adalah merupakan penyatu. Jadikan kita adalah merupakan pemersatu daripada bangsa ini semua. Yang mulai sudah cerai-berai dengan tujuannya masing-masing. Ya, PWLS harus menjadi bagian garda terdepan sebagai adalah promotor, adalah bagaimana menghidupkan giroh perjuangan, dan semua adalah, dan kuncinya adalah satu, menjaga, menahan diri. Menahan diri atas keegoan diri, menahan diri daripada kepentingan pribadi, menahan diri daripada mengedepankan keinginan-keinginan pribadi berupa jabatan, berupa posisi, dan menahan diri dari ingin panen sebelum waktunya. Ya sahabat, marilah kita satukan dan semua anak bangsa di sini dengan PWLS. Jadi semoga kita dengan PWLS kita akan membawa kepada kita adalah kepada kebaikan tadi semua. Ya, itu saja sahabat yang Abah bisa sampaikan pada sore hari ini, dan senantiasa panjenengan sehat semua, bahagia semua, dan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang. Marilah kita dalam sisa umur kita ini menjadi manusia yang berguna buat nusa, bangsa, dan negara. Dari semua ya, mari kita menjadikan pemersatu dari semua ya. Menjaga para ulama, menjaga ilmu yang dibawa oleh para ulama. Dan inilah, dan juga adalah menjaga akhlak dan adab yang harus kita perjuangkan. Terima kasih, sehat semua dimanapun berada. Semoga adalah apa yang Abah sampaikan ada gunanya. Dan semoga semuanya ada dalam senantiasa adalah diberikan kesadaran. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.